Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fauzan dari Universitas Mercu Buana. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan edukasi tentang PLSQL Oracle dan salah satu tugas ujian akhir semester saya. Lalu pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kursor pada PLSQL, yang dimana kursor terbagi menjadi dua jenis, yaitu kursor implicit dan juga explicit. Kursor implicit pengertiannya adalah setiap kali Oracle mengeksekusi pernyataan SQL seperti select, into, insert, update, dan delete, maka secara otomatis membuat kursor implisit. Lalu pengertian dari kursor eksplisit adalah kursor yang kita buat sendiri secara manual. Dibutuhkan lebih banyak kode, tetapi memberikan lebih banyak kontrol. Misalnya open, fetch, dan close. Jadi kesimpulannya bahwa kursor implisit dilakukan secara otomatis tanpa harus menggunakan open, fetch, dan close. Sedangkan kursor eksplisit dilakukan secara manual dan membutuhkan open, fetch, dan close. Tuh. Dan ini adalah study case yang nanti kita akan kerjakan. Nah, sebelum langkah awal yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan study case, dibiasakan kita mengaktifkan server outputnya terlebih dahulu. Dengan cara set server output on. Setelah mengaktifkan server output, kita membutuhkan table. Kita langsung membuat table terlebih dahulu. Sini saya sudah menyiapkan table yang bernama perusahaan. Ini cara membuat table ya. Create table. Kita beri nama tabelnya perusahaan, lalu di dalamnya terdapat kolom nama perusahaan dengan tipe data varchar panjangnya 25, lalu ada kolom provinsi perusahaan dengan tipe data varchar panjangnya 20, lalu ada kolom kota perusahaan dengan tipe data varchar panjangnya 10, lalu ada kolom penjualan. Lalu kita buat aja. Oh ya, ini saya singkat ya. Ini maksudnya nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan. Saya singkat agar tidak kepanjangan. Oke, table perusahaan created. Setelah kita membuat table, kita masukkan datanya ke table perusahaan dengan cara insert into nama perusahaan values. Nah, yang ada di dalam kurung ini harus sesuai dengan tipe data yang ada di atas. Ini kan Surya Lestari, Banten, Tangerang itu menggunakan varchar ya, tiga-tiganya nih. Yang terakhir ini karena bilangan bulat, kita menggunakan karena integer adalah bilangan bulat, maka kita memasukkan bilangan bulat juga gitu. Harus sama lah dengan tipe data yang di atas. Lalu kita masukkan aja. Oke, row inserted udah berhasil. Kita hitung ada berapa data yang dimasukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas ya. 7 data sudah kita masukkan ke dalam tabel perusahaan. Lalu kita memastikan apakah benar. Nah, benar, ada 7 ya. Oke, sudah membuat tabel dan sudah mengisi tabelnya dengan 7 data, dengan beberapa data, maka kita langsung melakukan mengeksekusi study case-nya ya. Yang pertama adalah menampilkan lokasi pada perusahaan PT Makmur. Maksudnya apa? Menampilkan lokasi yaitu hanya menampilkan kolom provinsi perusahaan dan juga kota perusahaan. Tapi di sini saya akan menambah satu kolom lagi yaitu nama perusahaan.
Jadi kita akan menampilkan kolom tiga kolom yaitu yaitu kolom nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan pada study case pertama ini. Dan yang hanya ditampilkan adalah perusahaan yang bernama PT Makmur saja gitu. Jadi yang lainnya nggak usah ditampilin, cuma ini aja nih. Nah, gimana caranya? Nah, ini adalah penggunaan implicitnya. Yang pertama kita akan menggunakan implicit terlebih dahulu, baru nanti explicit. Penggunaan kursor implicit. Nah, yang pertama declare, kita membuat variabel baru. Kita mendeklarasi variabel baru yaitu dengan nama logper, yang dimaksud adalah logper itu lokasi perusahaan dengan tipe data varchar 2 panjangnya 100. Nah, panjangnya ini kita bisa menyesuaikan dengan hasil output kita nanti gitu. Ini kan satu baris ini ya saya mengira-ngirakan saja ya 100 itu udah aman lah untuk menampilkan outputnya nanti. Lalu implementasinya begin select ini akan mengambil kolom nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan pada tabel perusahaan dan menyimpannya di variabel baru yaitu lokasi perusahaan. Nah, gunanya ini untuk apa sih? Ini itu untuk memberikan jarak dari kolom nama perusahaan ke kolom yang lainnya. Nah, tadi kan nama kolom-kolom yang ada di sini, kolom-kolom nama perusahaan, provinsi, dan juga kota telah tersimpan di lokasi perusahaan, yang dimana kolom-kolom ini diambil menggunakan select pada tabel perusahaan dan disimpan di variabel baru dengan kondisi hanya nama perusahaan yang bernama PT Makmur saja yang tersimpan. Begitu juga saat menampilkan menggunakan DBMS output line, di mana lokasi perusahaan ini hanya menyimpan nilai dari PT Makmur saja. Maka ketika kita jalankan, nah, dia akan menampilkan isi dari kolom nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan, tapi hanya pada PT Makmur saja. Benar kan? Oke, ini penggunaan implicitnya. Lalu bagaimana dengan explicitnya? Nah, kalau explicit seperti ini. Nah, ini penggunaan kursor explicit. Yang pertama, kita melakukan deklarasi terhadap 3 variabel. Kenapa kita menggunakan 3 variabel baru? Karena study case pertama tadi kan membutuhkan atau menampilkan 3 kolom ya, kolom nama, kolom provinsi, dan juga kota. Maka kita membuat 3 variabel baru yang nama variabel itu sama, yaitu v nama, v prof, dan v kota. Nah, kegunaan perusahaan titik nama per dan type ini apa sih? Jadi kegunaannya ada di bagian type, yang dimana type ini akan memberikan tipe data yang sama yang ada di dalam nama perusahaan, kolom nama perusahaan, dan mengaitkannya di variabel baru yaitu v nama gitu. Jadi v nama ini sekarang mempunyai tipe data yang sama dengan nama perusahaan. Begitu juga dengan v provinsi dan juga v kota mempunyai tipe data yang sama dengan prof per dan juga kota perusahaan. Lanjut mendeklarasikan kursor. Kita memberikan kursor dengan nama kurlog atau kursor lokasi, yang dimana kurlog ini mengambil nilai pada kolom nama perusahaan. Kurlog ini mengambil kolom nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan pada tabel perusahaan dengan kondisi hanya nama perusahaan yang bernama PT Makmur saja yang tersimpan di kursor lokasi. Lalu implementasinya begin
kita buka kursornya, kursor lokasinya kita buka, open. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari kursor implisit dan juga eksplisit. Kita buka kursor lokasinya, lalu fetch. Fetch ini akan mengambil setiap baris pada nilai. Fetch ini akan mengambil nilai pada kursor lokasi dan menyimpannya pada variabel yang sesuai. Jadi fetch ini gunanya tuh ketika kursor ini aktif, di open ini aktif, maka fetch akan mengambil setiap barisnya pada nilai kursor lokasi, lalu disimpan. Lalu into ini akan menyimpan nilai yang diambil tadi pada variabel yang sesuai gitu. Lalu close kursor lokasinya, kita tutup. Setelah sudah memindahkan semua nilai yang ada di kursor lokasi, maka kita tutup. Lalu kita cetak. Ini mana yang kita cetak adalah variabel-variabel baru tadi. Karena variabel baru tadi yaitu vnama, vprof, dan vkota sudah mendapatkan nilai dari nilai yang sesuai dari kursor lokasi, maka kita tampilkan menggunakan dbms output line, lalu n, lalu kita jalankan. Ingat tadi perbedaannya di sini, yang dimana eksplisit menggunakan open, fetch, dan close, dan lebih banyak juga kodenya daripada yang implisit. Nah, hasilnya maka hanya PT Makmur sama ya dengan study case-nya, cuma caranya yang berbeda. Oke, lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah menampilkan hanya kolom nama perusahaan dan penjualan saja. Nah, yang tadi study case pertama adalah hanya menampilkan perusahaan PT Makmur saja. Yang kedua adalah hanya menampilkan 2 kolom saja, tapi semua datanya ditampilkan pada kolom nama perusahaan dan juga penjualan, dan juga kolom penjualan, seperti itu. Penggunaan implisitnya seperti apa sih? Nah, penggunaan implisit pada study case nomor 2 ini dengan for loop gitu, menggunakan perulangan, yaitu langsung aja begin for usaha in select nama perusahaan penjualan from perusahaan loop. Nah, karena yang ditampilkan hanya nama perusahaan dan penjualan, maka di perulangan ini hanya mengambil kolom nama perusahaan dan juga kolom penjualan pada tabel perusahaan dan disimpan di dalam usaha, seperti itu perulangannya. Jadi perulangannya adalah select ini akan mengambil kolom nama perusahaan dan juga penjualan dari tabel perusahaan dan menyimpannya di usaha. Jadi ketika ingin ditampilkan cara usaha titik nama per itu untuk mengambil nilai kolom dari nama perusahaan, maka usahanya akan diikut sertakan gitu, karena nilai kolom nama perusahaan dan juga penjualan sudah disimpan di dalam usaha, maka usahanya akan diikut sertakan untuk mengambil nilai pada nama perusahaan dan juga pada nilai pada kolom penjualan. End loop untuk mengakhiri perulangan end. Nah, kita akan jalankan. Nah, yang keluar hanya kolom nama perusahaan dan juga penjualan. Sini sesuai ya. Oke, sama lah. Nah, itu tadi penggunaan kursor implisit dengan for loop. Bagaimana dengan eksplisitnya?
ini penggunaan eksplisitnya. Mana ini? Penggunaan kursor eksplisit. Nah, sama seperti tadi, kita mendeklar dulu sesuai dengan apa yang berapa kolom yang ingin kita tampilkan. Ini kan kita ingin menampilkan 2 kolom, maka kita membuat 2 variabel, yaitu v nama dan juga v penjualan. Nah, tadi kegunaan type juga kita sudah menjelaskan, yang dimana type ini akan menyamakan tipe data yang ada di nama perusahaan dan dikaitkan ke v nama. Jadi v nama dan v penjualan sekarang mempunyai tipe data yang sama dengan nama perusahaan dan juga penjualan pada tabel perusahaan. Lalu setelah itu kita mendeklarasikan kursor. Kita memberi kursornya dengan nama usaha, yang dimana akan mengambil nilai pada kolom nama perusahaan dan juga akan mengambil kolom nama perusahaan dan juga penjualan pada tabel perusahaan, seperti itu. Jadi sekarang kursor yang bernama usaha ini sudah menyimpan nilai-nilai pada kolom nama perusahaan dan juga penjualan. Terdapat kolom nama perusahaan dan juga penjualan di dalam kursor usaha. Lalu begin, kita buka kursor usahanya, maka kursor sekarang aktif. Lalu, nah, ketika kursor aktif, maka fetch akan mengambil setiap barisnya pada nilai usaha, pada nilai di dalam kursor usaha, lalu disimpan menggunakan into, yang dimana menyimpannya pada variabel yang sesuai. Tadi kan yang disimpan tuh nama perusahaan dan penjualan, kolom nama perusahaan dan penjualan pada kursor usaha, maka akan diambil setiap barisnya menggunakan fetch dan akan disimpan dengan into, yang dimana disimpannya itu sesuai dengan variabelnya itu. Lalu exit when usaha not found itu maksudnya apa? Exit ini akan berjalan ketika usaha not found ini bernilai true. Usaha not found ini bernilai true. Dimana kita tahu kalau dia itu bernilai true? Ketika fetch ini telah memindahkan atau mengambil semua nilai dan memindahkannya ke v nama. Jadi otomatis usaha ini yang tadinya ada nilai, yang di sini mempunyai kolom nama perusahaan dan juga penjualan, maka karena fetch mengambilnya, maka di sini kosong. Nah, maka ketika usaha tidak mempunyai nilai, maka exit akan dijalankan begitu. Lalu DBMS output line, kita menampilkannya menggunakan DBMS output line, yang dimana v nama terus v penjualan sudah mendapatkan nilai yang tersimpan di dalamnya dari kursor usaha gitu. Lalu end loop mengakhiri perulangan dan juga menutup kursornya, dan juga end. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama dengan yang implisit karena study case-nya juga sama. Oke, sama ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, study case-nya memberikan keterangan menguntungkan bagi penjualan di atas sama dengan 200.000 dan selain itu tidak menguntungkan. Oke. Jadi nomor 3 ini maksudnya adalah jika penjualan di atas sama dengan 200.000 diberi keterangan menguntungkan. Nah, selain itu berarti yang di bawah 200.000 itu akan diberikan keterangan tidak menguntungkan, seperti itu. Nah, contoh implisitnya seperti apa sih? Penggunaan query-nya seperti apa?
seperti ini. Nah, ini adalah kursor implicitnya. Yang pertama, begin for benefit in select bintang from perusahaan loop. Maksudnya apa? Yang tadi kan yang di atas, dimana usaha, mana nih? Nah, usaha ini hanya mengambil kolom nama perusahaan dan juga penjualan pada tabel perusahaan. Nah, pada study case yang ketiga nih, kita ingin menampilkan seluruh kolom pada tabel perusahaan, yang dimana kolom pada tabel perusahaan tadi itu memiliki 4 kolom ya. Nah, cara mengambil seluruh kolom pada tabel perusahaan adalah dengan select bintang from perusahaan. Maka seluruh kolom pada tabel perusahaan akan tersimpan di benefit. Seperti itu perulangannya. Jadi select bintang from perusahaan akan mengambil seluruh kolom, nilai kolom pada tabel perusahaan dan menyimpannya di benefit. Lalu akan menampilkannya menggunakan dbms.putLine, yang dimana caranya adalah benefit titik nama perusahaan. Ini adalah cara untuk mengambil nilai pada kolom nama perusahaan. Begitu juga dengan benefit titik prof perusahaan, begitu juga dengan kota dan juga penjualan. Karena benefit sudah mengambil semua kolom pada tabel perusahaan. Kalau yang di usaha tadi kan hanya berapa tadi usaha? Nah, usaha ini hanya mengambil 2 kolom saja. Maka ketika kita menjalankan usaha titik, misalnya titik prof underscore por itu, maka tidak akan keluar hasilnya atau akan terjadi error. Tuh. Karena ini mengambil semuanya, maka ketika kita ingin menampilkan semua kolom, maka akan ditampilkan. Lalu kita membuat pernyataannya, if benefit penjualan, ketika penjualan lebih besar sama dengan 200.000, maka akan menampilkan keterangan menguntungkan, yang dimana ditampilkannya menggunakan dbms output putLine. Nah, else ini, jadi ketika kondisinya bernilai false, maka akan ini kan jika bernilai true maka akan mengeksekusi ini. Jika bernilai false atau yang di bawah 200.000 ini akan diberikan keterangan tidak menguntungkan gitu. And if untuk mengakhiri pernyataan, lalu and loop untuk mengakhiri perulangan, dan and saat kita menjalankan kursor implicitnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, perusahaan sudah lestari di Provinsi Banten, Kota Tangerang dengan hasil penjualan 20.000 masih masuk karena kan lebih besar sama dengan ya. Maka 200.000 itu masih masuk. 200.000, 400.000 menguntungkan, 250.000 menguntungkan, 600.000 menguntungkan, 150.000 tidak menguntungkan karena di bawah 200.000. Begitu juga dengan 185.000. Jadi ada 2 yang tidak menguntungkan, yaitu Keruas Star atau tempat cuci mobil, dan juga rumah makan emperan. Lalu bentuk implisitnya seperti apa sih? Bentuk bentuk eksplisitnya seperti apa? Sesuai dengan pengertian ada di atas, bahwa kursor eksplisit ini lebih banyak kodenya itu, dan juga menggunakan open, fetch, dan juga close. Itu yang membedakan dari implicit. Nah, langsung aja declare
Karena kita ingin menampilkan 4 kolom tadi tuh, karena pada tabel perusahaan terdapat 4 kolom, maka kita membuat 4 variabel baru, yaitu fee nama, fee provinsi, fee kota, dan juga fee penjualan, yang dimana semua variabel baru ini sudah disamakan tipe datanya dengan tipe data yang ada di variabel nama perusahaan, provinsi perusahaan, dan juga kota perusahaan, dan juga penjualan pada tabel perusahaan. Jadi sudah disamakan tipe datanya menggunakan type. Lalu kita deklarasikan kursornya yang kita beri nama benefit, yang mengambil seluruh kolom pada tabel perusahaan. Jadi sekarang benefit sudah mempunyai nilai atau mempunyai seluruh kolom, keempat kolom itu beserta nilainya dari tabel perusahaan. Lalu begin, kita buka kursornya yang bernama benefit, lalu loop. Nah, ketika kursor aktif, maka fetch akan mengambil setiap barisnya pada nilai kursor benefit, dan into akan menyimpan pada variabel yang sesuai gitu. Jadi tadi kan benefit sudah memiliki 4 kolom ya, sudah memiliki semua kolom pada tabel perusahaannya, itu ada 4 kolom, yang dimana fetch ini akan mengambil setiap barisnya dan akan disimpan pada tabel yang sesuai gitu. Lalu exit tadi kita sudah dijelaskan, ketika benefit bernilai kosong maka exit akan dijalankan. Lalu kita membuat pernyataannya, if fee penjualan bernilai fee penjualan dia lebih besar sama dengan 200.000, maka akan menampilkannya ada fee nama perusahaan, terus fee provinsi, fee kota, dan juga fee penjualan dengan keterangan menguntungkan. Lalu jika bernilai false atau nilai-nilai yang di bawah 200.000 akan menampilkan sama dengan yang di atas tapi dengan keterangan tidak menguntungkan. And if untuk mengakhiri pernyataan, lalu and loop untuk mengakhiri perulangan. Lalu kita close kursornya ya, lalu end. Nah, di saat kita menjalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, yang berbedanya adalah keterangannya itu di sampingnya. Coba kita cek, hanya dua saja, yaitu RM Emperan dan juga Car Wash Star atau tempat cuci mobil yang tidak menguntungkan, sisanya menguntungkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu pengertian dari kursor implisit dan juga eksplisit. Kita juga sudah mengerjakan 3 study case. Oke, semoga penjelasan saya mudah dipahami, dan jika tidak ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Itu saja penjelasan dari kursor implisit dan juga eksplisit, yang dimana kita sudah tahu perbedaannya. Kalau implisit itu tidak menggunakan open, fetch, dan juga close, tetapi kalau eksplisit menggunakan ketiga tersebut, dan kodenya lebih banyak gitu. Oke, sekian penjelasan kursor implisit dan juga kursor eksplisit dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.